kalian, coba ceritakan kepada kami bagaimana Anda meyakinkan klien pada saat presentasi. Ya. Oke, guys, hari ini kita kembali melanjutkan perbincangan kita 100 pertanyaan interview dan jawabannya khusus di part 2. Di part 1 kemarin kita sudah membahas ada 11 pertanyaan dan sekarang kita akan membahas pertanyaan yang ke-12. Nah, di pertanyaan ke-12 pada saat Anda ditanyakan oleh interviewer, mungkin ada pertanyaan seperti ini: seberapa terampil Anda dalam membuat laporan kerja Anda? Seberapa terampil? Jadi bagaimana keterampilan Anda membuat laporan kerja Anda? Nah, dalam menganalisa pertanyaan ini Anda perlu untuk berhati-hati ya. Jangan sempat Anda terpancing untuk menyatakan atau secara spontanius karena Anda benar-benar menguasai laporan tersebut. Tetapi pilihlah kata-kata atau laporan yang lebih spesifik yang Anda kuasai ya. Nah, dari jawaban pertanyaan mengenai keterampilan yang Anda kuasai, hal yang pertama Anda harus lakukan terlebih dahulu adalah harus memiliki keyakinan atau keterampilan yang Anda miliki sekarang. Keterampilan apa itu? Nah, itu yang Anda ceritakan. Bukan suatu hal yang disarankan untuk mengatakan yang tidak sebenarnya, atau dengan kata lain yang bukan keahlian Anda tidak perlu ceritakan. Jadi yang pilihlah yang benar-benar pilihan yang benar-benar Anda kuasai. Karena seorang pewawancara di sini, apalagi yang sudah berpengalaman, tentunya akan melakukan pengecekan atau validasi tentang apa yang Anda katakan ya. Nah, kalau saya sarankan untuk menjawab pertanyaan ini, lebih baik Anda menggunakan contoh-contoh yang konkret, misalnya menyebutkan spesifikasi laporan atau langkah-langkah ya yang Anda lakukan untuk menyusun suatu laporan. Jika Anda memang benar-benar sangat berpengalaman dalam hal tersebut, tidak ada salahnya ya kalian bisa sampaikan prestasi yang kalian dapatkan pada saat membuat laporan tersebut. Ya, nah itu pertanyaan yang ke-12. Nah, sekarang kita lanjut pertanyaan ke-13. Di pertanyaan 13, mungkin HRD akan bertanya demikian kepada kalian: seberapa terampil Anda menggunakan perangkat kerja Anda? Seberapa terampil? Jadi di sini yang interview ingin mencari tahu keterampilan kamu dalam menggunakan tools-tools yang kamu gunakan untuk pekerjaan kamu. Ya, jika kamu melamar pekerjaan sebagai seorang teknisi, operator atau pekerja lapangan, tentu akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Oleh karena itu, kalian yang kalian lamar tentang pekerjaan tentu tidak akan lepas dari tools atau perangkat-perangkat yang akan Anda gunakan nanti waktu kalian bekerja. Nah, di sini kemampuan dalam mendeskripsikan peralatan atau tools kerja itu dan langkah-langkahnya tentunya itu akan lebih baik kalau Anda ceritakan. Jadi tidak hanya menceritakan secara garis besar, tapi prosesnya juga Anda ceritakan, sehingga yang melakukan interview nanti memiliki keyakinan bahwa kalian itu memang benar-benar menguasai perangkat tersebut. Jadi sekali lagi saya mau tekankan adalah Anda tidak hanya menceritakan nama perangkat atau alat yang Anda gunakan untuk pekerjaan itu, tetapi prosesnya atau langkah-langkahnya itu perlu dicantumkan. Itu menunjukkan bahwa kalian benar-benar menguasai ya penggunaan alat yang mendukung pekerjaan Anda di kemudian hari. Nah, pertanyaannya ke-14. Mungkin HRD akan mengatakan pada kalian, coba ceritakan kepada kami bagaimana Anda meyakinkan klien pada saat presentasi ya. Nah, jadi di sini yang interview ingin mengetahui seberapa besar kemampuan kamu untuk melakukan presentasi di depan klien. Nah, tentunya untuk menjawab ini perlu strategi-strategi khusus dalam menjawab pertanyaan ini. Jadi kalian mungkin dapat memulainya dengan menjelaskan
aktivitas yang dilakukan yang berkaitan dengan presentasi. Aktivitas apa misalnya sebelum melakukan presentasi, aktivitas apa yang Anda lakukan? Meneliti, mencari data-data pendukung, mencari cerita-cerita pendukung. Ya, kemudian kalian juga perlu mengawalinya dengan bagaimana melakukan persiapan materi presentasi, sehingga hal lain yang mendukung keberhasilan kamu itu dalam melakukan presentasi bisa diperlihatkan kepada yang interview. Nah, di sini perlu kalian tekankan juga bahwa keberhasilan untuk meyakinkan klien tidak hanya berdasarkan pada saat kalian presentasi, namun meyakinkan klien merupakan proses yang diawali dengan persiapan-persiapan matang, mulai persiapan sebelum melakukan presentasi. Misalnya mulai dari pelaksanaan presentasi hingga bagaimana kalian memaintain klien kalian, ya. Nah, untuk itu kalian dapat menjelaskan bagaimana juga memberikan contoh-contoh peristiwa ketika melakukan presentasi yang sukses. Nah, misalnya pernah kalian membuat presentasi di perusahaan ABC misalnya. Nah, kalian bisa melihat bagaimana orang itu tertarik dengan presentasi kalian. Itu bisa Anda ceritakan kepada interviewer. Jadi si interviewer ini benar-benar yakin bahwa apa yang kalian ucapkan itu tidak hanya omong kosong belaka, tetapi apa yang kalian ucapkan itu berdasarkan fakta dan pengalaman yang kalian pernah dalami ketika Anda bekerja. Nah, pertanyaan ke-15. Mungkin interview menanyakan seperti ini, selama menempuh pendidikan pada saat apa Anda merasa paling berprestasi dan mengapa? Nah, sekali lagi saya mau mengajak teman-teman semua, pertanyaan ini bisa menjebak kalian nanti untuk mengetahui apakah Anda seorang yang berpribadi yang berpusat kepada diri Anda sendiri atau self-centered, atau Anda yang Anda yang merasa mampu sendiri. Nah, di sini hati-hati kita menjawab pertanyaan HRD ini. Jadi oleh karena itu pertanyaan ini bisa memancing kalian untuk menjadi sombong. Ya, oleh karena itu hindari hal-hal yang seperti ini, ya. Nah, pertanyaan ini diajukan untuk menilai sejauh mana kalian menghargai prestasi kerja selama menempuh pendidikan dan pandangan tentang pendidikan itu sendiri, ya. Apakah pendidikan merupakan suatu hal yang penting dan Anda butuh untuk menunjang kehidupan, atau pendidikan merupakan suatu tahapan yang harus diikuti sebagai bagian dari pengembangan diri? Nah, kalau begitu Anda harus menjawabnya seperti ini. Anda cukup mengatakan penting untuk memposisikan setiap jenjang pendidikan yang kalian lalui sebagai, ya, bagian yang tidak bisa dipisahkan, sehingga yang disebut dengan prestasi itu yang kalian dapatkan mampu kalian terapkan didapatkan di bangku kuliah ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi prestasi itu sebenarnya tidak hanya prestasi yang hanya didapatkan di sekolah atau di bangku kuliah, tetapi kalian perlu mempertahankan bahwa prestasi itu pun harus dipertahankan ketika Anda atau kalian masuk ke dunia kerja. Oke. Yang berikut pertanyaan yang ke-16. Mungkin HRD akan menanyakan kalian mengapa Anda memilih jurusan atau bidang studi tersebut. Tersebut maksudnya di sini adalah mengapa Anda memilih jurusan Anda accounting, atau mengapa Anda memilih jurusan Anda sastra atau whatever. Nah, oleh karena itu di sini Anda harus lebih hati-hati menjawabnya. Hati-hatinya itu karena pewawancara ingin mengetahui sebenarnya apa yang memicu minat kalian untuk memilih jurusan itu, ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ya, kalian cukup sampaikan sesuatu yang menurut saya pribadi bahwa jurusan yang Anda pilih itu adalah jurusan yang baik. Jadi jangan menjelek-jelekkan jurusan yang kalian sudah pilih. Tidak menjadi masalah apapun jurusan itu. Kuncinya kita tidak boleh menjelek-jelekkan jurusan yang kita pilih. Hanya mungkin kalian perlu tekankan, ya,
jurusan itu bukanlah merupakan penentu karir Anda di kemudian hari. Jadi hanya sebagai pendukung. Dan katakan juga bahwa Anda benar-benar bukan salah pilih. Jadi jangan katakan Anda salah pilih. Jadi katakanlah bahwa jurusan itu memang bagus Pak, dan saya suka dengan jurusan itu. Begitu. Tetapi kalau dikatakan nanti, terus kenapa kamu memilih jurusan kamu yang salah? Ini sebenarnya saya tidak salah memilih jurusan ini. Karena saya berkeyakinan betul bahwa jurusan itu bukanlah penentu karir. Nanti mungkin Anda akan bertanya lagi, kalau menurut Anda yang menentukan karir itu apa? Nah, baru kalian menjawab yang menentukan karir itu baik atau tidak tergantung daripada minat seseorang terhadap suatu pekerjaan, dan tergantung dari passion seseorang terhadap sesuatu pekerjaan, kira-kira begitu. Baik, kita lanjut. Pertanyaan yang ke-17. Apakah Anda akan memilih jurusan atau bidang studi yang sama jika diberikan kesempatan lagi? Jadi di sini sebenarnya seorang peneliti ingin menanyakan, kalau kamu misalnya nanti disuruh memilih jurusan, apakah kamu masih memilih jurusan yang sama jika diberi kesempatan lagi? Nah, di sini interviewer ingin mencari tahu apakah kamu itu orang yang ingin tahu secara detail atau kamu hanya tahu secara general. Kembali tergantung pekerjaan yang kamu lamar. Jadi kalau misalnya pekerjaan yang kamu lamar sebagai seorang akuntan, misalnya, memang pemikiran yang detail itu penting. Tapi kalau pekerjaan kamu yang lamar itu misalnya yang berhubungan dengan meyakinkan pelanggan atau sales ya, atau customer service yang lain sebagainya, mungkin pemikiran yang detail itu tidak begitu penting. Jadi kembali saya tidak mengatakan jawaban ini benar, jawaban ini salah. Tergantung pekerjaan yang kamu lamar itu apa. Nah, oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian tidak perlu menjawab iya, ya, quote and quote, ya. Jika memang tidak ingin memilih lagi jurusan tersebut, ya. Mungkin Anda mengatakan, mungkin saya akan mencari jurusan yang lain. Atau mungkin Anda mengatakan, oh ya, kamu jawab aja iya, atau jawab aja tidak. Kalau kamu, pekerjaan yang kamu lamar itu butuh pemikiran yang detail, mungkin katakan, ya, saya akan meneruskan pendidikan saya dengan jurusan yang sama, ya. Kemudian kita lihat pertanyaan yang berikut, yang ke-18 adalah, selama Anda mengikuti pendidikan, materi apa yang Anda sukai? Apa alasannya? Nah, di sini sebenarnya interviewer ingin mengetahui minat Anda itu di mana. Makanya dikatakan kalau selama Anda mengikuti pendidikan, materi mata pelajaran apa yang Anda sukai. Kalau misalnya yang Anda sukai musik, yang Anda sukai matematik, atau dan lain sebagainya, sebutkanlah itu, apa yang Anda sukai. Nah, karena melalui pertanyaan ini, pewawancara ingin melihat arah minat kalian terhadap bidang tertentu, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi diri kamu. Dan seberapa besar manfaatnya bagi kamu, bagaimana kamu menikmati pelajaran tersebut. Jadi kamu ceritakan, kalau kamu misalnya suka musik, ya kan, bagaimana kamu mempelajarinya, bagaimana kamu menikmatinya, siapa sosok musisi yang kamu kenal, ya ceritakan saja. Karena di sini poinnya adalah bahwa yang melakukan pewawancara itu ingin mengetahui minat kamu itu di mana. Nah, tetapi sekali lagi, ini harus dicocokkan dengan pekerjaan yang kamu akan lamar. Dan melalui pertanyaan ini, mungkin pewawancara ingin mengetahui bagaimana kamu ingin mengembangkan atau setidaknya mengupdate pengetahuan mengenai, ya, jurusan musik yang kamu minati tadi misalnya. Dan bagaimana pengaruhnya itu terhadap pekerjaan yang sedang kamu lamar. Nah, jadi sekali lagi guys, saran saya di sini, kita balik ke pertanyaan tadi, selama Anda mengikuti pendidikan, materi apa yang paling kamu sukai? Saran saya, Anda coba memilih, ya, materi pendidikan yang Anda sukai itu harus relevan dengan pekerjaan yang kamu lamar, ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa tujuan yang interviewer di sini adalah untuk mencari tahu minat kamu. Jadi minat kamu harus disesuaikan dengan pekerjaan kamu. Jangan lupa itu, ya. Kemudian yang ke-19, tugas apa yang paling sulit yang pernah Anda hadapi selama
menyelesaikan pendidikan. Nah, ini pertanyaan ini juga sebenarnya interview tidak hanya ingin mengetahui tugas apa, tetapi interview ingin mengetahui bagaimana kamu keluar daripada kesulitan itu. Apakah kamu orang yang gampang menyerah, apakah kamu orang yang fighter ya terhadap suatu masalah ya. Nah, di situ sebenarnya kunci pertanyaan ini. Nah, pertanyaan ini sebenarnya baik juga kita jawab tergantung dari pekerjaan yang kamu lamar. Jangan lupa. Nah, dan pertanyaan ini pada dasarnya ingin melihat bagaimana kalian itu berinteraksi terhadap tugas yang sulit yang Anda hadapi. Lalu bukan hanya berinteraksi, lalu cara Anda melakukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, ada baiknya kalian kasih contoh-contoh ketika Anda mengalami kesulitan dalam melakukan pekerjaan itu. Apa yang kalian lakukan? Apakah Anda berusaha mencari solusi dengan cara sendiri? Apakah Anda mencoba berdiskusi dengan rekan kerja kalian? Apakah Anda melaporkan permasalahan itu kepada atasan? Nah, di sini, dari jawaban-jawaban kalian itu nanti akan ketahuan apakah Anda orang yang kuat ya untuk menghadapi persoalan-persoalan atau masalah-masalah dalam pekerjaan. Apakah kalian itu termasuk orang yang rapuh dalam menghadapi masalah-masalah dalam pekerjaan? Ya, sekali lagi ya, saya tekankan, perhatikan pekerjaan yang kalian lamar ya, dan sesuaikan jawaban ya Anda dengan pekerjaan yang kalian lamar tadi. Nah, kemudian sampailah kita ke pertanyaan yang ke-20. Seperti apa Anda mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian? Nah, bagaimana kalian menghadapi persiapan diri untuk menghadapi ujian? Nah, kembali lagi. Nah, ini bukan hanya sekedar tahu interview untuk bagaimana kamu menghadapi ujian seperti dulu. Bukan itu. Tapi interview ingin mengetahui bagaimana kamu mempersiapkan diri, bagaimana kamu melakukan perencanaan sebelum melakukan pekerjaan. Apakah kamu itu orangnya tersistematis atau tergesa-gesa? Ya. Nah, saya tidak tahu, tapi kalau kita mahasiswa, di zaman mahasiswa sering kita itu namanya sistem kebut semalam kalau bekerja. Nah, mungkin jawaban demikian tidak layak untuk diberitahukan. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa kita itu bekerja ya yang selalu tergesa-gesa. Jadi tanpa perencanaan pekerjaan yang baik ataupun matang. Ya, dalam dunia kerja kita itu memang semua itu harus tersistematis dan terstruktur. Masih ingat waktu dulu karyawan yang bagaimana yang dibutuhkan perusahaan? Saya katakan karyawan yang berpikiran apa? Sistematis dan struktur. Tetapi kalau kalian mengatakan dulu waktu saya itu kuliah, besok ujian, saya belajar sekarang, Anda tidak termasuk orang yang berkategori tersistematis dan terstruktur. Dan kemungkinan kalian itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk direkrut ya, bukan pilihan untuk direkrut ya. Nah, seperti saya bilang tadi, biar nanti si interview mengetahui apakah kalian itu punya jadwal yang baik ya, kemudian berapa lama waktu yang diluangkan untuk belajar, dan apa yang lebih menyukai, belajar sendiri atau bersama. Nah, di dalam organisasi kita tidak bisa sendiri. Di dalam organisasi kita harus bagaimana? Bersama-sama. Oke guys, jadi sudah 10 pertanyaan kita bahas. Nanti kita lanjutkan lagi pertanyaan, 100 pertanyaan interview dan jawabannya di part 3. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, sahabat GC sekalian, jangan lupa kalian subscribe dan like ya. Dan juga share kepada teman-teman kalian dimanapun mereka berada. Sampai bertemu kembali.